Review Suzuki R3 Diesel Hybrid. Eksterior. Secara eksterior tidak ada ubahan berarti pada Suzuki R3 Diesel ini. Wajah, bagian samping dan buritan mobil ini masih sama. Perbedaannya hanya ada pada logo DIS di bagian samping, emblem hybrid di bagian belakang serta tulisan ZD. Dan fitur-fitur yang terlihat di eksteriornya hanya ada pada 4 buah sensor parkir di bagian belakang, versi Indonesia hanya 2, dan rear defogger. Sisanya masih sama. Masuk ke dalam interior, kita akan menemukan tampilan speedometer yang berbeda, warnanya lebih cerah dengan rona putih dan biru. Tidak lupa indikator SHVS dan auto start, stop serta gear shift indikator juga turut hadir di sini. Kaca spion belakang kini punya fitur day and night, lampu depan ada height adjuster, 2 buah tweeter pun tidak absen seperti R3 GX dan penambahan sebuah tombol untuk mematikan auto start, stop engine. Warna interiornya masih sama, hanya untuk setir dan tuas transmisinya menggunakan warna beige cerah seperti model sebelum facelift. Opini kami tentu saja ini tidak bagus mengingat bahan akan mudah kotor seperti R3 2014 milik reviewer kami, Ridwan Hanif. Seperti halnya model sebelum facelift, di R3 Diesel ini dia juga tidak punya window dengan fitur auto up, hanya auto down saja. Kemudian panel AC-nya memiliki fungsi pemanas, tombol AC on-off dan tombol untuk mengatur ventilasi serta mengaktifkan defogger. Sayangnya Suzuki R3 Diesel ini masih sangat India sekali. Jika Anda pernah ke India, maka Anda bisa lihat mobil-mobil kenamaan seperti Ford, VW dan tentu saja mobil-mobil Jepang yang dirakit di sana umumnya memiliki build quality yang tidak sebaik versi buatan Jepang, Thailand atau Indonesia. Kita bisa dengan mudah menemukan fit and finishing yang tidak rapi, berantakan dan kasar. Untungnya bahan plastik di mobil ini masih sama berkualitasnya dengan R3 varian bensin. Masih soal kekurangan, R3 Diesel ini juga punya kursi dengan kontur yang lebih kasar, tidak terasa mewah, bagus dan juga busa yang digunakan lebih lembek. Sisanya bisa dibilang masih sama persis dengan R3 yang selama ini kita kenal. Suzuki menggunakan ISG, atau Integrated Start Generator yang menggabungkan alternator dan dinamo starter menjadi satu komponen. Ketika menyalakan mesin mobil ini, ISG masih memberikan suara start seperti layaknya dinamo starter mobil kebanyakan, hanya saja lebih halus. Salut buat Suzuki R3 Diesel ini karena suara mesin dan getarannya sangat halus. Suara mesin mobil ini juga masih bisa terjaga dengan sangat baik di RPM tinggi selayaknya mesin bensin, padahal ini diesel. Mobil ini hanya dibekali dengan transmisi manual, pedal feel-nya ya tidak bisa dibilang bagus, tapi koplingnya ringan. Transmisinya juga presisi digunakan. Mengendarai mobil ini rasanya masih persis seperti mengendarai R3 facelift bensin, karena karakter mesin diesel ini sama-sama loyo di putaran bawah. Suzuki mengaku bahwa mobil ini punya torsi puncak di 1750 rpm dan tenaga puncak di 4000 rpm. Torsinya tidak main-main karena besar sekali di 200 Newton meskipun tenaganya hanya 89 PS. Namun ketika kami ajak berakselerasi, mobil ini tidak menunjukkan data tersebut akurat. Berdasarkan pengujian kami, torsi puncak dari mobil ini justru terasa di 2500 rpm, karena ketika jarum tachometer mencapai angka tersebut, mesin mulai menunjukkan jambakan performa yang besar. Rentang 2000 rpm dan di bawahnya jujur mobil ini terasa kurang. Masih lanjut ngomongin performa, torsi mobil ini enak banget. Setelah kick in di rpm 2500, torsinya masih terasa ngisi hingga rpm 4000, lewat dari 4000 rpm sudah mulai terasa berkurang. Karena mesin mobil ini hanya berkubikasi 1300 cc saja, maka R3 Diesel ini punya mesin yang agak berbeda dengan mesin mobil diesel yang besar-besar pada umumnya. Jika diesel lainnya akan mencapai redline di angka 4000, mobil ini punya redline di angka 5000 rpm, cukup tinggi untuk sebuah mesin diesel. Di kecepatan tinggi mobil ini masih bisa diandalkan, hanya saja di atas 100 km per jam, penambahan kecepatannya memang tidak semudah varian transmisi bensin. Gigi 5 dari mobil ini disetel sangat rendah untuk eco driving, jadi kalau mau berakselerasi lebih baik gunakan gigi-gigi bawah.
Andai saja mobil ini punya transmisi manual 6 percepatan, pasti lebih enak untuk mobil diesel yang punya power ban pendek-pendek. Overall mesin R3 diesel ini tenaganya enak dan halus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.